Udah mulai ya? Ini lagi di kebun jadi salah. Jadi grogi. Lagi di kabin kebun nih, kita nggak biasa juga live. Ini kebetulan ada sobat saya sedang ke Bandung, disuruhlah oleh saya untuk bergabung di sini. Dan kebetulan kan kalau di kabin kebun sini itu kita dekat dengan koperasi susu sapi ya. Jadi kita gampang banget lah dapat susu murni ya. Jadi tadi kita belanja dulu ke koperasi. Nah, ini temanku namanya Esterlita, kami panggilnya Mbak El. Terus dia dari Moloka Farm. Nah, kalau yang namanya kejunya itu menurut aku sih juara ya, karena kita pelanggan setia sejak dia membuat keju. Nah, ini kebetulan nih karena dia lagi di Bandung, kita mau minta dia untuk memperlihatkan kehandalannya membuat keju, gitu kan? Tapi teman-teman bisa dengar suara saya tidak? Harusnya bisa ya. Coba ada Ibu Bia Benia ini, kedengeran nggak suara tantenya? Nah, ini masih siap-siap nih, persiapannya sih bener-bener ya seadanya ya gitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa bikin mozzarella. Nah, mozzarellanya ini betul-betul yang dia bilang handmade ya Mbak ya gitu. Kita sekarang sedang menyediakan semua persiapannya ya. Nah, ini ada susu murninya. Kita buat yang 6 liter. Tadinya kita mau bikinnya yang 10 liter, tapi ternyata di kabin kebun tidak ada dandang besar. Jadi terpaksalah kita reduce semuanya. Nah, ini Mbak L-nya. Ngomong-ngomong dong, Lid. Oh, udah nih, udah banyak banget yang ikut. Udah ada 1 juta. Udah 7 juta. 7 juta yang ikut. Aduh, maaf nih ya, karena kita bukan profesional gitu. Jadi kita mau sharing aja, sharing pengalaman kita, sharing kemungkinan kita bisa membuat banyak hal ya dari rumah kita, banyak hal-hal baik dari rumah kita gitu kan. Jadi saya persilahkan teman saya ini untuk berbicara. Oke, Lid. Halo. Ini kan bukan kelas ya, jadi gue cuman bikin gue belum perkenalan ya. Jadi saya Lita dari Moloka Farm ya, karena memang lagi pengen main aja sih, tujuannya yang beneran pengen main kesini. Terus katanya udah kita bikin deh gitu, karena sebenarnya kalau bikin mozzarella tuh hanya buat iseng-iseng aja kalau buat gue, karena produksinya dari Moloka Farm kita adanya tuh feta. Sebenarnya yang kita jual tuh feta. Cuman kan di sini adanya peternakan sapi, adanya koperasi untuk susu sapi juga. Jadi akhirnya ya udah deh kita bikin sesuatu yang, dan permintaannya katanya pengennya mozzarella biar bisa dimakan juga langsung. Soalnya kalau kayak feta gitu kan nunggu berapa hari gitu deh gitu. Sekaligus kita nge-live aja sih. Jadi tujuannya di sini hanya untuk nunjukin ya, kalau bikinan yang sendiri tuh bisa dengan peralatannya yang seadanya. Kayak tadi nih, karena panci segede gini nih, ternyata hitung-hitung 6 liter, ya udah jadi 6 liter, maksudnya mau 10 liter. Barang-barangnya juga lihat deh nih, bener-bener barang-barang yang ada di dapurnya kabin kebun tuh. Ini aja nih, cuman ini juga buat wadah tempat naruh-naruh anti cairan yang mau kita campur-campur ya. Kayak ada si renetnya. Renet tuh apa sih? Renet tuh sebenarnya semacam enzim ya, enzim yang untuk mecahin mengkoagulasikan si susu. Oh, biar gitu. Jadi kental itu ya? Ya, biar jadi curd kayak gitu. Curd namanya, bukan kental. Kental, nggak apa-apa lah. Pokoknya kan ini kan edisinya edisi rumahan ya. Yoi. Jadi kita pakai edisinya ya bahasanya yang simpel-simpel aja. Terus nanti ini karena buat si mozzarella, biar bisa stretching tuh, kita pakainya tuh si citrun. Citric acid ya. Kemudian di sini saya rada cheating pakai lipase nih, ini buat perasa keju. Tapi ini memang banyak sih keju juga yang natural pada pakai kayak gini. Lalu nggak tahu nih bakal dipakai apa enggak, tapi dibawa aja. Ini si kalsium gitu. Garam saya masih pakai Morton nih. Pokoknya intinya yang
tanpa yodium. Oh, jadi nggak usah pakai yodium. Ah, Nggak usah takut gondongan lagi ya. jangan, udah nggak musim gondongan. Oke. Kasihan. Gua tua banget ya. Belaunya yang susah dicari. Masalahnya itu. Udah gitu, air mineral di sini untuk campur-campurin. Nanti ini kan pada bentukannya tablet. Jadi akan kita iniin ya. Akan kita kita campurin ke air, di dilute. Udah, sama temperatur sih sebenarnya yang rada penting juga ini nih, supaya nggak boleh terlalu pecah gitu. Jadi nanti gua nggak bakal terlalu banyak teori, entar pada bosan orang bukan mau belajar, cuma mau nonton. Ya kalau terinspirasi ya monggo gitu kan. Ini aja sih barang-barangnya kita bener-bener pakai yang seadanya ya. Oh, sama ada saringan, saringannya juga saringan tepung begini. Pokoknya bener-bener barang rumah. Sama kalaupun ada cheesecloth nanti buat apa ya, buat kita nyaring itu juga kita tadi, oh ya ini udah kita sterilize dulu semuanya Tadi kita kerjanya ngerebus aja. Semuanya udah kita rebus, ini semuanya di sini sampai ada korbannya ya tadi ya. Korban cangkir udah gitu. Ini juga termasuk si cheeseclothnya kita rebus juga nih tadi, nah supaya dia steril aja. Cara paling gampang ya direbus lah kayak gitu. Dapetin cheesecloth di mana sih? Sebenarnya dia kain tahu. Oh, kain tahu. Oke. Kayak kain tahu bisa, atau ada perasan santan. Kemarin sih dapat di baking store, udah dijual tuh, dibilangnya perasan santan. Oh, oke. Namanya pokoknya kalau mau beli perasan santan gitu Perasan kali ya. santan, kain tahu, atau yang buat almond milk juga bisa. Sama aja. Cuman kalau almond milk bentuknya udah kayak kantong itu, udah pouch. Jadi enakan yang kain biasa. Ya udah, oke. Sekarang yang pertama gua itu mau ngecek dulu panasnya. Ini udah kita testing jalan nggak ya ini? Jalan mestinya. Coba diiniin dulu. Oh iya bener. Nah, Terus gue pakai alasannya karena bukan, oh dah. Kita outdoor nih. iya. Doain semoga nggak hujan. Kalau ternyata hujan, maaf ya, kita bubar. Iya. Kita misbar soalnya. Nggak bisa nih, kita misbar nih kali ini. Mau kukut-kukut juga nggak akan cukup ya. Nggak mungkin. Ribet. Apalagi kalau ternyata hujan angin. Kelar udah. Nih gue lagi ngecek dulu. Ini susunya, wah masih terlalu dingin. Karena bagusnya tuh di sekitar temperaturnya sekitar 30-an. 30 derajat. Ini Jadi masih masih di 25. Kita mau panasin bentar aja sih, cuman panasin dikit. Jadi si susunya harus dalam keadaan hangat Ya. sekitar 30-an lah. derajat Celcius. Tuh, kita tutup dulu nih. Teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih ya. Aduh, maaf nih mendadak, tapi kita memang biasanya begini sih. Kalau enggak juga akan jadi. Oh, kalau nggak jadinya wacana terus. Iya, wacana aja. Oke, sambil kita nunggu ini kan kayaknya Pengaruh nggak sih kalau susu misalnya gitu? Kita pakai susu yang kan mungkin teman-teman ada juga yang nggak dapat susu segar ya, atau susu murni ya. Tapi dapatnya yang sudah dalam kemasan gitu. Apa yang mesti dilakukan? Ngaruh banget. Kalau pokoknya ya, kalau untuk mozzarella sih terus terang aja gue belum pernah coba pakai yang store bought, pakai yang udah pasteurized, yang udah dikotakan gitu, gue belum pernah coba. UHT kalau, itu ya, UHT itu. Beda. Kalau beda. ada yang pasteurized, ada yang UHT. UHT itu kan ultra high temperature. Dia itu benar-benar nggak bisa mau pakai buat keju apapun, dia nggak bisa. Kalau yang pasteurized itu udah masih di dalam chiller biasanya. Iya. Nah kalau yang kayak gitu kemungkinan masih bisa jadi tuh bisa, tapi nggak buat mozzarella sih. Karena mozzarella tuh harus yang maksudnya paling enggak jangan yang terlalu ini ya. Sebenarnya kan tujuannya kita nih kenapa nggak boleh sama yang temperaturnya terlalu tinggi itu untuk kalsiumnya. Kalsium itu kan buat yang kayak ngerasin gitu juga ya. Dan memang itu yang kita juga butuhkan ya. Makanya nggak bisa padat kalau nanti prosesnya kayak gitu. Nah itu juga kita kurangin doang. Ini cepet nih. Ini udah kira-kira hampir mau 30-an. Cuman bentar. Sebentar. Kita cuman hanya ngangetin aja, ini intinya cuma diangetin doang. Ini sih kalau bisa dapetin raw milk bagus ya, tapi jarang sih ya susu raw milk gitu. Maksudnya gimana sih? Jadi belum pernah dipasteurize sama sekali. Oh, sebenarnya ini sebetulnya di tetangga-tetangganya kabin kebun, tetangganya saya itu banyak sekali yang punya sapi perah ya. Kadang-kadang kan parkir di depan rumah gitu untuk nunggu susu truk susu. Tapi ternyata kan mereka harus sudah ada komitmen sama koperasi gitu, jadi dijualnya ke koperasi. Tapi mungkin nanti kita
Coba kali ya, kalau misalnya kita pesennya jauh hari gitu, kita bilang bahwa saya sediakan dong 10 liter ya kalau nanti. Aku beli dandang dulu nanti. Masih Yang 10 liter. Kita berharap dengan 10 liter. ini 6 liter aja udah mepet kayak gini. Oh, oke. Nggak apa-apa lah. Kan Mohon kita maaf dari ya, orang. kita kan orangnya ini minimalis, semuanya kecil-kecil. Nah, ini sekarang nih gue mau pakai si lipase ini biar ada Oke. rasanya gitu loh. Oke. Kayak rasa cheese. Tetap sih cheese tuh banyak yang pakai perasa juga. Oh gitu ya. Bukan perasaan ya. Kayaknya perasa. Iya, iya. Aduh, gue mulai garing. Mulai. Tolong. Kamu lucu deh. Di sini maaf ya, gue masih pakai cheat sheet soalnya kan banyak keju nih. Di sini masih 1/8 sih, 1/8 doang. Iya. Bentar ya. Nggak apa-apa kok pakai kebetan. Kita kan pakai kebetan, jujur-jujur aja deh. Mm-mm. Cuman 1/8 gue pakai ini. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa loh. Jadi bener-bener rasa yang ada Rasa aja yang ada. gitu kan. Nah, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Pemakaiannya dikit banget. Ini wanginya tuh, mau coba sih. Kayak apa? Coba. Pasti langsung tahu kayak wanginya kayak wangi keju tua. Oh iya. Iya, wangi keju tua biar agak asik-asik gitu deh kita rasanya. Asik cukup cuma 1/8 sih dibilang. Nah, dengan memakai cuman 1/4 cup, ini kan 1/8 cup, 1/4 cup air biasa aja, tapi ini saya pakainya air mineral. Bukan air yang ini ya, bukan air, ada nggak nih 1/4 nih, oh ini 1/4 cup. Jangan pakai air yang panasnya dimasak ini dulu. Oh, oke. Karena memang ini urusannya sebenarnya sama pH sih kalau yang kayak gini-gini. Pokoknya urusan bikin keju itu urusannya sama pH dan temperatur. Oke. Itu sih kunciannya. Ini kita temperatur kita cukup nggak sih? Kita kan udah pernah bikin keju ya waktu itu. Jadi kondisi di ketinggian 1160 mdpl ini lumayan ya. Lumayan. Kalau di sini mungkin enaknya kalau buat agingnya ya, kalau buat hard cheese tuh enak tuh di sini karena kan masih agak dingin, nggak gampang muncul apa ya, nggak gampang muncul jamur atau bakteri kayak gitu kalau buat yang aging. Kalau buat yang kayak di Jakarta atau yang daerah tempat saya Bogor atau di Parung gitu ya mau nggak mau tidak mau itu harus agak-agak fresh cheese aja deh yang cepat diolah kalau kayak gitu. Nah ini sebenarnya kita diemin dulu kira-kira cuman sekitar 10 menitan dah gitu. Oke. Supaya meresap, habis itu nanti kita selanjutnya masukin citric acid. Oke. Citric acid untuk dipanasin lagi bentar. Baru habis itu kita bengong lagi. Pokoknya yang namanya kalau mau uji kesabaran, jadilah seorang pembuat keju. Oh gitu ya. Tersabar kayak gua. Aku pikir kalau mau sabar jadi tukang kebun kayak gue. Kita Boleh, orang berarti sabar kita ternyata orang sabar. ya. Kita orang sabar dua-duanya. Banyak ngobrolnya, silakan loh kalau mau ngobrol lagi. Apa Nah, lagi? enggak, Ada yang mau ditanya nggak? Jadi kalau misalnya hasil dari si keju ya, pembuatan keju ini gitu kan, apakah kalau misalnya mozzarella sama nggak sama prosesnya atau apanya yang membedakan dia dengan keju-keju lain? Misalnya kan sekarang banyak banget ya keju-keju tuh kan, aku aja sampai nggak tahu gitu loh yang ini tuh keju apa gitu. Nah terus apa yang membedakan Di proses segala macam keju itu gitu? beda di proses sih. Oke. Beda di proses. Kalau dari bahan baku atau bahan dasarnya itu sebenarnya banget hampir semuanya sama. Kecuali mozzarella ini karena dia sendiri yang pakai citric acid karena dia butuh stretchy-nya itu. Oh, Dia butuh oke. untuk stretching. Sisanya tuh semua pada pakai rennet. Rennet tuh ada yang Coba dijelaskan si rennet itu. Katanya ada yang dari hewan, ada yang dari vegan. Yang liquid. Nah, ini yang vegan nih karena yang paling gampang dicari. Di toko online juga udah banyak kok sekarang, tinggal ketik rennet juga udah banyak keluar tuh semuanya tuh. Si rennet ini dijualnya kayak tabletan per tablet kayak gini. Okay. Nanti aja kita bakal pakai mungkin cuman 1/4, nggak nyampe nggak nyampe 1/4 sih, mungkin 1/8 atau 1/4an kayak gitu deh. Ya 1/4 paling banyak, 1/4 kalau buat 6 liter kayak gitu. Nah kalau ini vegan karena dia dari enzim yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, plant based nih dia. Nah kalau yang liquid itu tuh dari lambungnya ya, dari lambungnya sapi. Lapisan lambung kalau nggak salah ya. Lambung. Jadi kayak enzim jadi Enzim gitu dari ya. lapisan lambung. Nah itu sebenarnya
lebih bagus sih jujur aja pakai yang itu. Terutama buat keju-keju yang aging ya. Yang karena kalau kadang-kadang kalau pakai si Rennet yang tablet ini buat keju-keju aging suka agak pahit nantinya. Oh, gitu? Suka ada rasa-rasa aftertaste-nya pahit kayak gitu. Karena memang itu udah bawaannya kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya pakai yang liquid itu kalau yang pas nanti kita aging sampai berbulan-bulan itu rasanya nggak keluar rasa pahitnya kayak gitu. Cuman agak jarang sih, agak susah. Jadi itu wajib ya, kalau Rennet tuh wajib. Rennet wajib. Ada satu keju yang nggak pakai Rennet itu namanya Fresh Farmers. Dia pakainya asam. Pakai maksudnya anything yang sifatnya citrik. Oh, oke. Pakainya biasanya bisa dari lemon, bisa dari cuka apel, bisa pakai dari pineapple vinegar, kayak gitu-gitu. Belimbing bulu asem. Belum pernah dicoba. Oke. Silahkan kalau mau coba. Iya, Gitu. soalnya baru berbuah belimbing bulu kita. Jadi semuanya pengen dicoba pakai belimbing bulu. Cuman itu ya bentukannya lebih kayak spread. Oh. Nggak bakal kayak yang kayak keras kalau kayak gitu nggak. Oh, oke. Terus apalagi jenis-jenis keju yang biasa Jenis keju, dibuat oleh Moloka Farm ini? Kalau feta nanti dia itu jadi balik lagi ya, tadi belum dibahas sih kan, jadi beda-bedanya kan gitu. Jadi yang paling beda tuh adalah si mozzarella karena dia memang pakai si citric acid ini. Sisanya yang lain sama, semua ingredientnya tuh sama banget semuanya, pakai garamnya sama, pakai Rennet. Utamanya kan dua ini. Dan garam nggak boleh yang beriodium ya? Ya, itu yang beriodium. dicatat. Alasannya adalah nanti dia nggak bisa fermentasi. Oke. Gitu. Kalau dia ada yodium, dia nggak bisa fermentasi. Itu dia nggak akan kenapa jadi berarti nggak akan kan? jadi kayak gitu ya. Akhirnya ujungnya totalnya jadi basi atau rusak atau ya pokoknya kayak gitu. Itu doang ya. Terus perbedaan dalam prosesnya biasanya nanti di timingnya. Oke. Sama temperaturnya. Misalnya kalau kayak kita bikin feta atau bikin cheddar tuh nanti kalau nanti pada saat kita peras-peras tuh kita akan ada dibuang dulu whey-nya setengah, nanti kita campurin lagi tuh sama air biasa kayak gitu untuk dia, terus kita panasin lagi. Jadi perbedaannya tuh lebih ke durasi sama temperatur. Kalau mozzarella ini berapa lama kira-kira? Ini sih harusnya sih kan dia termasuk hitungannya fresh ya, mungkin dalam hitungan sejaman 2 jaman sih udah harusnya bisa ya. Kayak gitu. Tapi kita live-nya sejam kali ya, Live-nya paling sejam mah. sih. Kalau enggak nanti kita sambung lagi. Terus gitu ini kan. sih satu lagi ya, ini sebenarnya gue rada kelupaan ya. Nggak apa-apa oke. ya kalau kayak di sini kan karena Nggak kita apa-apa. ceritain. Gue lupa bawa pH meter. Oh, oke. Yang padahal harusnya krusial juga tuh. Kalau buat mozzarella harusnya dia itu pH-nya itu di bawah sekitar kira-kira 5,1 sampai 5,3, pokoknya kayak gitu deh. Di sini ada pH meter tapi buat Tapi tanah. buat tanah kan, gue ngeri juga. Gua cocolin. Tadi gue kepikiran pasti mereka punya, tapi ngeri bener gitu ya kalau kita cocolin ke situ. Terus ya itu sih sebenarnya paling perbedaannya ya itu karena nanti agak susah di stretch. Kayaknya itu aja sih kenapa dia pH-nya harus lebih rendah. Karena kalau pH harus rendah pH-nya. harus di 5 komaan gitu. Kalau pH-nya masih di sekitar 6 agak susah di stretch. Kalau nih kejadian ada yang pengen ikutan nyoba nih kayak gini, nggak usah takut, pokoknya bikin keju tuh nggak ada yang gagal sih, kecuali kalau basi. Ya udah dibikin halloumi aja sih, tinggal di grill juga tetap enak. Gitu. Kita pernah mengalami ya kayak begitu ya. Sering kan? Sering banget. Jadi pokoknya tetap enak. Tapi rasanya. tetap enak emang. Serius. Nggak usah takut kalau bikin keju nggak ada yang salah. Ya udah kalau mau mozzarella nggak apa-apa gitu kan, ini buat di rumah-rumah juga. Iya. Jadi teman-teman kenapa kita juga berani nih untuk sharing dan mendadak semuanya? Karena memang Lita itu selalu bilang bahwa ini mudah. Yang kalau kemudian membedakan dengan yang misalnya lebih premium ya karena memang latihan terus gitu kan, persiapannya jauh lebih baik dan lain. Tapi kalau misalnya kita mau coba, semuanya juga bisa dicoba gitu lah. Pokoknya yang penting coba dulu ya, gitu bener nggak Lita? Betul banget. Sorry, gitu. gue lagi lihat cheat sheet. Oke. Ini aja gue masih pakai cheat sheet. Soalnya nih kali bagi kurang gitu deh. Ini kan biasanya takarannya bisa buat cuma di 3 literan. Ini kita di double jadi Oke. Ya, itu bagian Ibu Lita saja ya. Ada yang mau tanya-tanya atau yang mau ngobrol monggo loh. Iya. Silahkan. Jadi teman-teman nih kalau misalnya pengen lebih tahu tentang pembuatan keju dan juga sabun ya sebetulnya ya, Moloka Farm ini juga sangat terkenal dengan sabunnya, kami juga penggunanya gitu kan. Itu bisa dilihat di Instagramnya Moloka Farm ya gitu. Teman-teman mungkin juga
perlu tahu ya, Lita itu sebetulnya adalah engineer ya. Nggak usah gitu. jadi engineer Makin meragukan bikin salah itu ngapain gitu, sih? karena dia ini apa namanya, sama lah kita ini orang-orang yang juga suka pindah haluan gitu ya. Apa namanya, pindah kuadran bahkan. Jadi kemudian kita sesudah masih tetap dengan keahlian kita yang lain gitu, tapi kita juga ingin mengasah gitu ya kemungkinan lain juga gitu. Nah, Lita kemudian udah berapa tahun, Lit, mendalami keju dan susu ini? Kalau keju mungkin 8 tahunan ya. Kalau susu kalau sabun udah 10 tahun deh gue jalanin kayak Iya. gitu. Jadi emang nggak ada yang instan ya. Nggak ada sih, nggak ada. Itu juga Segampang-gampangnya prosesnya ya, memang kami nih semua yang sangat setuju kalau semua tuh harus dibuat gampang dulu gitu kan. Tapi bahwa kemudian itu menjadi ahli, nah perlu waktu gitu kan, perlu latihan terus gitu. Oh, ini ada yang tanya nih, halo, mau tanya kalsiumnya pakai kalsium apa ya? ini pakai kalsiumnya. Coba lihat kalsiumnya. Ini sih sebenarnya saya terus terang aja, ini saya bikin ya, campur dari Oh, kalsium powder yang biasa buat kalau buat es buah itu loh. Oh, Iya, memang bikin gitu. Ada sih kalau yang mau jual kalsium liquid, misalnya yang buat cheese making, ada, mereka jual dalam bentukan kayak begini juga, kita kira 10.000 atau 15.000 daripada capek harus powdernya ditambah berapa persen berapa gram. Tapi karena saya sering bikin, dan ini sebenarnya kalsiumnya bisa dipakai buat brine, nanti buat ngebrine dia biar dia direndam biar lebih tahan gitu ya, untuk lebih lama. Cuman kalau yang merasa ragu, kadang-kadang kita juga nggak tahu nih kalsiumnya dia cukup apa enggak ya, karena kadang-kadang susu sapi itu lebih udah cepet pecah kalau udah dipanasin kalsiumnya. Kadang-kadang itu yang suka bikin susah mengeras kayak gitu-gitu. Cuman ini nanti mungkin pakainya terakhir banget kalsiumnya. Tapi yang food grade aja pilihnya kalau yang kayak gitu. CaCl. Soalnya di kami juga ada kalsium tapi untuk tanah. Bukan. Pokoknya bedanya itu dah. Food grade dan non food grade. Iya. Ini saya lagi nyampurin ini ya, si citric acid, kan dia bilang 1,5 sendok makan. Nah, ini karena agak apa sih? Tadi si susunya kan kita agak lebih banyak nih. Saya tambahin jadi 1/3/4. Nah, di sini saya agak rasa-rasa ya, bukan tipe yang eksak. Bukan tipe yang eksak ukuran. Kadang-kadang ada yang protes. Ini ada yang tanya, apakah susu pertanyaan dari Mbak Tony ya. Boleh tanya kah, keju kakak-kakak amankah untuk aku yang laktos toleran? Laktos intoleran rata-rata. Intoleran kok. Kalau saya laktos toleran. Semua bisa saya makan dari laktos. Laktos intoleran, sorry. Laktos intoleran sih ada yang bilang lebih safe-nya pakai susu kambing. Tapi kalau tidak terlalu parah, tetap aja, karena kadang-kadang yang hewani juga masih terlalu ini ya, terlalu sharp gitu. Nah, kalau sekarang juga banyak yang vegan ya, yang vegan. Kalau jadi tergantung, itu biasanya pakai susu, ada yang dari almond, ada yang dari kedelai. Bukan kedelai, enggak boleh ya? Cashew ya, kacang mete. Kayak gitu, karena dia fatnya lebih banyak sekarang. Ada beberapa yang lokal juga udah banyak loh. Kalau nggak salah Madre bikin. Kemarin juga udah lihat kok di beberapa supermarket udah ada yang vegan. Jadi kalau misalnya mau bikin sendiri, bikinnya dari yang kacang mete aja. Karena itu lebih ini ya, lebih aman ya buat yang laktos intoleran, apalagi yang berat laktos intolerannya. Karena ada yang nggak terlalu parah. Kalau yang nggak terlalu parah, susu kambing bisa, karena dia tetap lebih mild, jadi goat cheese ngambilnya kayak gitu. Soalnya ya bagaimanapun juga tetap sih kalau memang iritasi atau nggak bisa mencerna, saya nggak berani bilang goat cheese itu atau goat milk itu benar-benar free buat laktos intoleran, karena memang tetap kok itu memang harus dikonsulkan dulu ke dokternya seberapa parahnya dan apakah itu bisa. Iya. Nah, ini kita udah gitu ya Mbak Peoni ya, penjelasan dari Mbak Litanya. Ini saya mau masukin citric acidnya. Kita taruh dulu. Ini masih nyala kan apinya? Enggak. Udah 30 gitu ya? tadi. Oke. Beginiin dulu. Ya. Kita aduk terus kita panasin bentar sampai 40.
40. Oh, berarti betul-betul itu apa, termometernya tuh penting banget ya. Penting, termometer tuh lumayan penting. Terus jangan terlalu ini ya, jangan terlalu bersemangat. Oh, ngaduknya Ngaduk halus. Halus, hanya buat dia kecampur. Karena kalau kita terlalu ngebreak ininya nanti dia susah kerdelnya, dia terlalu jadi dia kayak nggak padat kayak gitu. Kadang-kadang orang karena seneng ya, kayak jadi ngaduk-ngaduk, dikiranya cuman action, enggak sih, ini enggak action banget. Emang kita ngaduk-ngaduk kalau buat di keju ini ada pengaruh banget gitu loh kalau kita ngaduknya terlalu kenceng-kenceng. Jadi kita sedang membuat keju nih. Maaf ya, ini karena mendadak nggak ada pengumuman dan segala macam. Ini kita lagi bikin keju, kebetulan teman saya sedang ada di Bandung gitu kan. Jadi digeret lah ke kabin kebun gitu. Tapi digeret terus disuruh beli ini dulu, beli itu dulu untuk persiapannya. Oke, ini lagi kita proses apa ini namanya? Lagi dipanasin bentar, sampai mendekati 40. Habis itu kita diemin bentar lagi. Makanya bikin keju tuh kayak gini. Habis itu ntar kita tambahin si rennet itu, terus udah deh kita diemin dulu sampai dia mengeras, terpisah. Jadi nanti kalau keju tuh basically ya, dia itu semacam ini loh, pemisahan antara protein sama lemak. Oh, itu ya sebenarnya. Jadi yang jadi kejunya tuh lemaknya gitu. Nah, yang si proteinnya itu yang jadi whey itu. Dan itu yang kemudian bisa diminum. Jadi atau dikonsumsi. Protein powder tuh biasanya dari situ tuh yang buat kalau yang pada nge-gym atau suka yang buat tambahan ini ya. Nih, tuh whey. Kayaknya saya nggak mau sampai 40 banget deh. Ini soalnya udah rada-rada break biar nggak terlalu. Ini kan coba kalau protein deh. Ini kan udah ada selaput-selaputnya nih gara-gara dikasih citric acid ya. Kalau dia udah dipecah, saya juga nggak mau terlalu lama ngeiniinnya, ngaduk-ngaduknya, takut dia terlalu ambiar gitu loh nantinya. Nah, jadi Lid mungkin kan ada yang baru join ini nih ya. Kita lagi bikin keju kan. Nah, keju yang kita buat itu dari susu murni yang kebetulan karena di sekitar kita itu banyak peternak sapi perah ya. Nah, ini kita beli dari koperasinya yang dekat sini. Ini kita lagi membuat mozzarella saat ini sekitar 6 liter ya. 6 liter. Nah, kita baru sampai pada tahap masukin citric acid. Jadi yang pertama tuh si susunya harus dalam kondisi jangan panas ya. Jangan juga dingin. 30-40 room temperatur deh. Room temperatur katanya kan. Terus sesudah itu dimasukkan rennet ya. Sorry. Ini baru tadi pertama lipase dulu untuk perasa. Lipasenya. Lipase itu adalah perasa keju. Optional ya? Itu optional. Jadi sebetulnya kok bikin keju pakai perasa keju gitu. Ternyata banyak juga yang menggunakan jadi penguat rasa mungkin ya, lebih kayak gitu. Atau perasa ya, penguat rasa ya. Khusus untuk keju. Terus kemudian ini dimasukkan citric acid ya, gitu. Itu yang kemudian membuat fungsinya apa itu untuk stretchingnya. Stretchingnya. Mozzarella. Oke. Jadi perbedaannya dengan keju lain, mozzarella itu pada pembuatannya itu menggunakan citric acid untuk membuat kelenturan ya. Lentur kali ya. Saya juga soalnya sembari belajar ya, jadi banyak juga bertanya-tanya. Terus istilah-istilahnya juga mungkin tidak terlalu familiar, tapi ya kita sama-sama belajar deh. Mudah-mudahan kan kalau misalnya kita udah cukup sering membuat di sini, kita juga bisa kasih pelatihan kali ya sama ibu-ibu di sini gitu kan, supaya misalnya siapa tahu di antara tetangga-tetangga saya yang bisa menjadi asistennya Moloka. Ini Lita dari Moloka Farm. Beliau ini adalah pembuat keju dan pembuat susu. Gitu. Pembuat sabun. Iya, sorry, pembuat susu. Pembuat sabun, maaf. Pembuat sabun. Gue lagi motongin rennet. Aduh, ini rennetnya pakainya kecil dikit banget. Nah, rennet ini adalah enzim ya. Enzim. Nah, ini kebetulan rennetnya yang vegan nih. Ini yang dari
enzim tumbuhan. Tumbuhan ya, ada tumbuhan. Aduh, gua tuh selalu lupa. Iya. Terus nanyanya ada dia dari sebuah semacam kayak ada tumbuhan gitu khusus. Oke, dia memang. karena rennet ini ada juga yang terbuat dari enzim yang terdapat di lambung sapi ya, atau Sapi. ya di lambung sapi. Tapi rata-rata sapi semua. Oke. Dulu tuh pernah loh ada yang sampai niatan, ada mahasiswa dari IPB sih, mereka pengen bikin sampai dari renetnya itu dari kambing katanya. Nah, oke. Tahu sih, belum ada kabarnya ya. Nah. Apakah sukses, tapi belum pernah denger juga sih. Kayaknya emang nggak tahu deh. Mungkin ada yang bisa sambil ngobrol-ngobrol diskusi. Emang apa sih pengaruhnya kenapa sampai jadi harus sapi gitu ya? Karena yang dipakainya selalu ada dari lambung sapi. Dari lambung sapi. Belum pernah denger ada yang dari. Mungkin enzimnya berbeda kali ya. Iya, iya. Gitu. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya silahkan ya. Halo. Karena membuat keju ini ya begini gitu, prosesnya tuh nggak heboh gitu kan, tapi ya kita harus menunggu. Kata Lita tuh uji kesabaran gitu. Kesabaran banget, nggak bisa diras juga. Kalau diras juga dia nggak jadi apa-apa gitu, gagal. Gagalnya sih sebenarnya kalau gagal bikin keju tuh lebih ke nggak ada yang gagal ya bikin keju sebenarnya gitu ya, kecuali memang ada tiba-tiba kemasukan bakteri atau busuk atau apa gitu ya, itu aja sih ya kalau kayak gitu. Tapi kalau yang gagal ya terburuknya kita bisa selalu punya cheese spread kan. Oke. Oh iya ya, buat sandwich. Buat sandwich bisa. Iya. Ini saya lagi ini ya mau dissolve renetnya. Sama dia juga tadi dibilangnya di 1/4 cup. Oke. Ini 1/8, masing-masing 1/4 cup semua. Yang penting juga sebetulnya steril ya, alat-alat ya steril, karena yaitu untuk mengurangi kegagalan karena masuknya bakteri gitu. Jadi ini juga kami di bawah naungan parasol ya, karena kita takut banget tiba-tiba yang masuk adalah daun gitu atau ada burung lewat gitu, karena banyak sekali di sini gitu. Kan nggak lucu, ditutup-tutup ya. tetap aja kan nggak seru ya, walaupun kalian sih nggak makan, kita yang makan kan nggak tahu apa ceritanya gitu. Kalau ada yang mau tanya-tanya silakan ya. Udah sampai. Jadi sebetulnya dari pembuatan keju ini nggak ada yang kebuang ya? Whey juga bisa jadi whey itu loh, bisa jadi pupuk juga kan kalau buat tanaman. Betul. Ini Aku pernah. udah berapa menit nggak nih? Coba gua lihat dulu. Masih 1 menit lagi. Kita tunggu dulu. Jadi presisi juga penting banget ya, suhu Ya, yang penting gitu jangan atau terlalu terburu-buru ya, kasih dia waktu aja gitu untuk bereaksi kalau kayak gitu. Jangan diminum, lihat kayaknya posisinya udah kayak mau minum kopi. Deg-degan nih, ini mendung loh. Aduh. Oh iya. Jangan ya, jangan. Jadi di sini tuh lagi tiba-tiba bisa hujan besar sekali gitu kan, tiba-tiba angin karena kami di lembah ya. Jadi anginnya tuh juga luar biasa gitu. Nah mudah-mudahan kita berjodoh ya Lid ya. Itu kan karena kan jarang ya. karena jarang banget mau nge-live outdoor lagi, tapi nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Kalau nggak gitu kan nggak jadi-jadi kita tuh banyak banget rencana ini rencana itu gitu. Tiba-tiba teman saya ini ke Bandung, terus saya bilang ayo mampir gitu, tapi tolong bawa ini bawa ini. Nggak kok, kalau bawa-bawanya doang karena di sini udah kecuali dandang ukuran 10 liter ya. Oh ya, kami kan kan tadinya mau bikinnya 10 liter gitu, tapi ternyata dandang di kabin kebun tidak ada yang besar. Ada yang cukup cuman 6 liter. Padahal sama koperasi dikasih bonus 1 liter. Nggak cukup juga. Jadi 7 liter, tetap nggak cukup. Sayang banget. Oke, itu udah 5 menit. Oke. Mau masukin ini Rennet ya. Rennet. Semuanya seperti biasa, diaduknya santai aja. Ini Tuh. aja dia udah, ini dari karena citric acidnya ya, karena kena asamnya kayak gitu. Dia kayak menggumpal-gumpal gitu. Ini dia udah mulai menggumpal. Kalau ricotta itu kan kayak gitu tuh bentuknya. Ricotta nanti dari whey itu aja, sebelum kita misalnya mau pakai buat yang lain, itu bisa dipanasin dulu jadi ricotta. Dapat rezeki lagi. Iya, tapi nggak tahu deh ini karena kita lagi mozzarella, pasti kita nanti nge-stretchingnya pakai whey
Kita lihat deh, kita lihat kondisinya. Oke. Gitu. Kalau memang bisa ya syukur-syukur deh kita. Waktu kapan gitu kita bikin mozzarella lumayan ya ricotanya ya? Ricotanya justru banyak biasanya. Kemarin tuh waktu gua ada kelas yang bikin keju sampai 50 liter tuh kita bikin. 50 liter jadi berapa? Ricotanya yang banyak, ricotanya sampai sekilo. Wow. Banyak banget. Ah, ini udah oke, udah cukup. Nah, sampai sini kita diemin nih. Mungkin bisa jadi sekitar 1 jaman ya, 1 jam 2 jam ya. Kayak gitu. Nah, paling kalau nggak kita nanti lanjut lagi aja live-nya. Jadi teman-teman mungkin sekarang kalau ada yang mau bertanya sebelum kita tutup dulu gitu, karena emang bikin keju tuh udah ya harus bersabar. Kayak sederhana gitu kan, terus harus nunggu. Nah kalau ada yang mau bertanya mungkin mau bikin terus atau di mana sih belinya, apa aja sih alat-alat yang dibutuhkan, silahkan. Karena mungkin kita 1/4 jam lagi kita tutup dulu break dulu. Nanti kita sambung lagi kalau misalnya ada yang tertarik untuk jadinya seperti ini ya, nanti bergabung lagi. Kalau enggak kita recap kali ya. Jadi apa aja sih kebutuhan yang harus basic ya, harus ada di rumah kita kalau kita mau membuat keju ala rumahan. Paling yang pasti dandang nih. Ya, bikin keju tuh sebaiknya kalau saya paling minimum 3 liter. Karena biasanya nih kalau dari 3 liter jangan-jangan tuh jadinya cuman, jangan sedih ya, paling jadinya jangan-jangan cuman 3 liter kali cuman 50 gram kali ya. Pantesan mahal ya. Dikit, itu 50 gramnya udah bagus ya, 25 gram cuma dikit banget. Tergantung kualitas fat. Tergantung dari fatnya. Itu sapi dengan makanan apa ya yang kalau misalnya kita pengen fatnya, soalnya gini rencananya, misalnya kalau misalnya kita pengen ada keahlian gitu buat tetangga-tetangga di kabin kebun ini untuk membuat keju misalnya, mungkin kan pakan sapinya juga harus biasanya sih kalau pakan sapi kan juga tetap mereka pakai ada pakan yang namanya konsentratnya tuh. Konsentrat tuh kayak pelet bukan, gitu ya. Kayak pelet tapi mereka tuh campuran macam-macam sih. Kalau saya sih taunya lebih banyak yang kambing terus aja. Kalau kambing tuh kan biasanya ada yang ampas tempe, terus ada yang pakai ampas gandum, ada yang pakai gandum ditambahin lagi. Terus ada yang pakai kopra juga, ada yang saya pernah dengar campurannya kayak gitu. Nah jadi semacam seperti peletnya tuh dari campuran itu. Walaupun namanya konsentrat, jadi kesannya kayak gimana, tapi nggak, itu konsentrat tuh ya itu campuran, si pelet campuran itu aja. Sama si rumput kan. Nah, paling mereka tergantung berapa persen ya, itu tergantung peternakannya. Dan itu mempengaruhi kadar lemak kan? Kadar lemaknya. Kalau gitu. Jadi kalau memang dia bilang 100% grass fed, itu rata-rata susah. Jadi harus ada yang gandumnya ya. Karena terlalu lean, terlalu langsing ya kayak gitu. Jadi nggak bisa juga, harus yang full cream. Tuh kalau misalnya mau cari tuh susunya istilahnya full cream. Hujan. Nah, hujan. Gak apa-apa. Ini pas kita udah tinggal ninggalin ini aja. Nah, udah gitu yang kedua yang harus, kalau bisa, kalau memang belinya langsung di peternakan, mintanya yang perasan sore. Karena dia fatnya lebih banyak. Perasan sore itu dibanding perasan pagi. Ya di sini juga para peternak sapi ini selalu merasnya 2 kali gitu. Jadi kalau ke kabin kebun kita kadang-kadang kena macet itu karena ada perasan pagi dan perasan sore. Jadi 2 kali itu. Biasanya jam 6 sama jam 3 atau jam 4 lah ya, mereka ya. Gitu. Jadi kalau memang bisa pilih ya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi memang perbedaannya ya lebih banyak dikit lah dapatnya kayak gitu. Nah, terus yang kedua itu kan tadi dari susunya. Kalau bisa memang langsung beli yang dari peternakan atau yang dari koperasi, itu kan masih susu segar ya. Karena kalau susu yang kayak udah UHT bahkan yang pasteurized sekalipun, itu karena udah pernah diproses, biasanya memang kemungkinan gagalnya tinggi kayak gitu. Tapi kalau UHT udah bener-bener jangan dipakai, kalau itu nggak bisa sama sekali. Nah kemudian yang paling simpel itu yang saya ngasih tahu yang krusial ya. Kalau peralatan kan ini kayaknya udah banyak yang pada lihat gitu ya. Itu sebenarnya garamnya jangan yang beriodium. Ya. Kalau memang nggak bisa nemu Morton salt kayak begini, mau pakai sea salt bisa, atau mau pakai garam krosok juga bisa. Pokoknya nggak ada iodium. Soalnya saya nggak suka pakai garam krosok yang balok itu karena warnanya hitam banget ya, jadi suka jelek warnanya kayak gitu. Nah kemudian buat mozzarella, citric acid atau citrun. Tapi kalau keju lain nggak usah. Kalau kayak gitu. Nah yang paling krusial juga adalah rennet. Karena rennet ini nanti yang akan dipadetin, nanti kita lihat sesudah ada beberapa jam tuh dia kira-kira bentukannya jadi kayak tahu gitu. Padat kayak begitu. Itu dia seperti itu. Karena kalau tanpa si rennet ini akan susah kita bikinnya kayak gitu. Lalu itu sih yang paling penting ya. Kalau yang lain-lain sebenarnya
bahan-bahan basic yang ini. Oh, satu lagi lupa, temperatur. Oh, oke. Karena kita akan ngecek terus. Alat ya itu Alat ya. Kalau buat peralatan itu Mm-mm. sisanya semua mestinya sih kalau pada suka masak pasti ada. Saringan Oke. ya bisa pakai saringan Mm-mm. apapun juga. Nggak usah terlalu yang fancy-fancy gimana. Air ya pasti air mineral di rumah ada. Mm-mm. Kayak gitu. Kalau measuring cup ya pasti ada lah kalau yang Iya. suka baking kayak gitu. Iya. Nah, itu sih kalau yang paling utamanya sama kesabaran. Tunggu dulu Oke. aja dia sampai. Jadi yang Minggu. paling cepet bikin keju berapa lama? Mungkin mozzarella ya kayaknya. Oh, yang paling Mozzarella cepet tuh ya. hitungannya dalam 3 jaman juga udah kelar kok Oke. harusnya kayak gitu. Kalau Oke. memang nggak ada yang salah dengan pH-nya dan juga susunya juga oke. Hmm. Jadi banyak banget tergantungnya dari susu sama pH. Jadi kita dari 6 liter susu yang tadi kita beli di koperasi itu kita belum tahu ya, Belum tahu ya. berapa bisa dapat si mozzarella Teorinya ini. sih, aduh ya Tuhan. Teorinya sih kita bisa sampai 300 gram Oh, teorinya. oke. Tapi ya kita lihat aja. Oke. Kayak gitu. Jadi gitu teman-teman, mungkin kita akan kembali lagi sekitar 2 jam. 2 jam lagi? Hah? 1 jam. 1,5 lah. 1,5 jam lagi nanti aku bikin pengumuman. Kalau misalnya ada yang ingin melanjutkan, dipersilahkan supaya bisa selesai ya semua prosesnya. Sekarang di sini hujan angin, jadi kita harus segera pergi. Oke, thank you ya semuanya. Bye. Pinter bener, hujan. Ya sih hujan.